anak-anak Miss semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak? Semua dalam keadaan sehat kan? Nah, anak-anak Miss semuanya, tetap Miss ingatkan ya, jangan lupa berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk mata pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Kita sudah masuk pada tema 5. Kamu boleh buka buku kamu tema 5 ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok atau pikiran utama pada teks non-fiksi. Nah, anak-anak bukalah buku kamu halaman 3, buku tema 5 halaman 3. Nah, anak-anak, kamu masih ingat tidak apa itu teks non-fiksi? Kita sudah pernah pelajari ya anak-anak. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, anak-anak, teks non-fiksi ini dapat kita temukan pada artikel, juga surat kabar, majalah, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih Miss teks non-fiksi ini? Contohnya nak, yaitu karya sastra, jurnal sejarah atau ilmiah, juga biografi, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan ide pokok atau pikiran utama pada teks non-fiksi. Nah, kamu masih ingat kan apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan pada sebuah teks atau paragraf. Nah, anak-anak, ide pokok itu biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Nah, untuk menentukan ide pokok, apa yang harus kita lakukan, Miss? Yang harus kita lakukan adalah membaca teks atau paragraf itu dengan seksama, dengan teliti. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Bukalah buku kamu halaman 3 ya, Nak. Di sana ada teks non-fiksi yang terdiri atas 4 paragraf. Nah, anak-anak, kita akan mencari ide pokok masing-masing paragraf ya. Miss akan berikan kepada kamu satu contoh. Miss akan berikan contohnya yaitu paragraf pertama. Nah, anak-anak Miss semuanya, kamu perhatikan ya anak-anak. Baiklah anak-anak, Miss bacakan dulu ya paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya ide pokok atau pikiran utama dari paragraf ini? Yuk kita cari sama-sama. Nah, anak-anak, ingatlah bahwa ide pokok atau pikiran utama itu terdapat pada kalimat utama. Nah, menurut kamu dari paragraf ini, yang mana ya yang merupakan kalimat utamanya? Ayo anak-anak, yang mana kira-kira? Iya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari paragraf ini. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya ide pokok atau pikiran utama dari paragraf ini? Iya, ide pokok atau pikiran utamanya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan. Nah, informasi penting yang dapat kita catat adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas biotik dan abiotik. Nah, bagaimana anak-anak Miss semuanya? Mudah kan menentukan ide pokok atau pikiran utama pada teks non-fiksi beserta informasi penting yang boleh kita catat. Nah, anak-anak Miss sudah berikan kepada kamu satu contohnya ya, yaitu paragraf pertama. Kamu tuliskan juga ya anak-anak nanti ide pokok atau pikiran utama dari paragraf pertama ini ya, beserta dengan informasi pentingnya yang sudah Miss jelaskan kepada kamu.
Nah, sekarang anak-anak tugas kamu lanjutkanlah mencari atau menentukan ide pokok atau pikiran utama pada paragraf selanjutnya. Jadi kamu akan mencari 3 paragraf lagi anak-anak, 3 ide pokok dari 3 paragraf lagi. Oke anak-anak, kamu semangat ya mengerjakannya. Kamu mengerjakannya dengan serius ya, dan tuliskanlah pekerjaan kamu dengan rapi di buku catatan kamu. Oke, semangat ya anak-anak Miss semuanya. Terima kasih.